Ya, kalau Sudah, gitu, Kak. ya, kalau gitu bisa langsung kita mulai aja. Saya buka dulu ya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat berjumpa kembali ya di tutorial Fisika Dasar 2. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam pertemuan kedua di sini. Di mana untuk pertemuan 2 ini kita masih membahas materi yang masih sama di pertemuan pertama, yaitu tentang kinematika benda titik. Nah, tapi kalau di sini khusus di pertemuan ini itu tentang gerak dua dimensi dan gerak relatif. Oke, coba ini yang mungkin terkendala jaringan, coba dicari sambil dicari ya sinyal yang stabil di mana. Biasanya di luar. Sekarang masih kecil nggak suara saya? Halo, suara saya Enggak, Kak. masih kecil nggak kan? Jelas. Oke, jelas ya. Oke, baik. Mungkin bisa saya keraskan lagi. Oke, coba saya di sini off cam dulu ya. Kayak katanya di sini ada yang suara saya putus-putus gitu. Oke, tapi kalian tetap nyalain kamera ya. Nah, oke, langsung aja di sini kita akan bahas sebanyak 6 soal ya, seperti biasa. Nah, langsung aja di soal yang pertama. Nah, coba perhatikan di sini untuk soal nomor 1. Katanya di sini ada sepeda motor mula-mula itu saat T0 detik berada pada posisi 20I ditambah 15J meter. Dengan kecepatan awal itu 10I ditambah 12J meter per detik. Dipercepat 5I meter per detik. Nah, di mana kita mengasumsikan bahwa sepeda motor tersebut merupakan benda titik. Gitu, oke. Seperti biasa saat kita menyelesaikan saat kita menyelesaikan soal fisika, kita tuliskan diketahui dari soalnya. Nah, di sini diketahui saat T sama dengan 0 detik, posisinya itu 20I ditambah 15J meter. Kemudian, kecepatan awalnya itu sama dengan 10I ditambah 12J meter per detik. Percepatannya 5I meter per detik. Nah, yang ditanyakan itu saat T sama dengan 5 detik, di manakah partikel tersebut berada. Jadi posisi partikel itu di mana pada waktu T sama dengan 5 detik, kemudian yang B besar kecepatan saat T sama dengan 5 detik. Nah, mungkin akan saya review lagi ya. Dulu pas kita SMA, itu ada yang namanya kecepatan sesaat, percepatan sesaat, dan juga ada kecepatan rata-rata dan percepatan rata-rata. Nah, di sini yang A ini kan yang ditanya posisi partikelnya. Nah, karena di sini tidak disebutkan ya, apakah rata-rata atau sesaat, biasanya kalau tidak disebutkan itu sesaat gitu. Kalau rata-rata itu disebutkan di soalnya gitu ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan mereview lagi. Yang lupa mungkin bisa diperhatikan di sini ya. Nah, di sini untuk kecepatan dan percepatan sesaat, persamaannya ini ya. Di mana percepatan sesaat itu sama dengan dv per dt gitu. Nah, sehingga di sini dv sama dengan percepatan dikali dt gitu. Sehingga di sini dv-nya kalau kita mencari v, jadi diintegralkan, integral dari v0 sampai vt dv. Sama dengan integral dari 0 sampai t a dt. Nah, ini untuk percepatannya. Percepatan. Oke, kan kita tahu ya kalau percepatan itu turunan kecepatan terhadap waktu dv per dt. Nah, kalau kecepatan adalah dr per dt, turunan posisi terhadap waktunya. Nih ya. Maka di sini dr sama dengan v dt gitu. Nah,
di sini karena kita ingin mencari R-nya, posisinya berarti integral dari R0 sampai RT itu sama dengan integral 0 sampai T V dt. Oke, ini untuk kecepatan sesaat. Selanjutnya kita akan melihat ya di sini kecepatan rata-rata dan percepatan rata-rata. Untuk percepatan rata-rata persamaannya ini delta V per delta T, jadi selisihnya ya. Nah, harusnya untuk selisih itu akhir dikurang awal. V di sini kecepatan, jadi V akhir dikurang V awal dibagi T akhir dikurang T awal. Kemudian untuk kecepatan rata-rata sama dengan delta R per delta T. Gitu ya. Nah, R di sini posisi yang menyatakan posisi, berarti posisi akhir dikurang posisi awal dibagi T akhir dikurang T awal. Oke. Oke, next kita akan bahas untuk solusi dari soal nomor 1 ya, dimulai dari yang A. Nah, coba perhatikan di sini untuk yang bagian A. Oke, sebelum kita bahas ke yang A, kita akan mencari dulu nih persamaan kecepatannya. Di sini kita menggunakan persamaan kecepatan sesaat tadi ya, yaitu kecepatan T, saat posisi T dikurang kecepatan awalnya, itu sama dengan integral dari 0 sampai T, A dt. A di sini apa? Percepatan. Percepatan kan diketahui nilainya 5i tadi di soal. Nah, jadi integral 5i itu sama dengan 5ti. Jangan lupa i-nya kita tulis ya, arah vektornya. Nah, untuk menuliskan vektor, jangan lupa dikasih topi. Ini menandakan kalau dia arah dari vektornya. Kalau nggak ada topinya, itu variabel biasa. Oke, nah kan kita sudah dapat ya, posisi kecepatan pada saat T dikurang kecepatan awal itu sama dengan 5ti. Maka dari sini kita dapat kecepatan saat di T itu sama dengan 5ti ditambah ya, pindah ruas, jadinya positif kecepatan awal. Nah, VT sama dengan 5ti, kecepatan awalnya kita masukkan nilainya, diketahui di soal ini 10i ditambah 12j. Nah, karena ini penjumlahan vektor, jadi kita perlu mengelompokkan sesuai dengan komponennya. I dengan I, yang J dengan J. Nah, komponen I itu ada 5T ditambah 10, yang J 12 ya. Nah, oke, jangan lupa ya, jadi untuk operasi penjumlahan vektor itu harus kita kelompokkan berdasarkan komponennya. Nggak bisa langsung kita jumlahkan 10i ditambah 12j, itu salah. Ya, nah next, setelah itu kita mencari persamaan posisinya. Di sini menggunakan persamaan posisi yang sesaat ya, RT, posisi pada saat waktu T dikurang posisi awal, itu sama dengan integral dari 0 sampai T, V dt. V-nya ini kecepatan yang udah kita cari sebelumnya, ini ya nilainya. 5T ditambah 10i ditambah 12j dt. Nah, ini kita integralkan terhadap dt. Oke. Ini penjumlahan saya uraikan ya di sini. Saya uraikan, kemudian hasil dari integral 5t ditambah 10i dt itu 5 per 2t kuadrat ditambah 10t i ditambah integral dari 12j dt itu 12t. Oke, coba di sini saya mau menyampaikan ulang lagi ya untuk perhitungan integral sederhana yang mungkin ada teman-teman yang belum tahu atau lupa. Jadi coba diperhatikan di sini untuk perhitungan integral biasa. Nah, di sini saya tulis ulang ya di sini. Ada integral 5ti dt ditambah 10 integral 10i dt. Nah, yang ini kan yang 10 ini konstanta aja. Kemudian di sini ada 5t. Nah, coba kita integralkan di mana integral 5t itu kalau di integral itu kan pangkatnya dijumlahkan ya, ditambah 1. Tapi kalau di diferensial diturunkan itu pangkatnya dikurang 1. Nah, di sini coba perhatikan untuk operasi integral.
5 itu konstanta, kita keluarkan. Nah, saya lihat dari variabelnya dulu. Di sini variabelnya T. Kan sebelumnya T pangkat 1. Karena integral itu pangkatnya dijumlahkan 1, jadi T pangkat 1 ditambah 1. Ya. Kemudian sebelumnya ini 1/1 ditambah 1. Nah, penyebutnya 1 tambah 1 ini ngikutin dari pangkat dari variabelnya. Gitu. Ditambah, karena di sini integral dari 10 aja, nah 10 itu kan sama aja 10 T pangkat 0. T pangkat 0 kan 1 ya, jadi nggak perlu ditulis. Makanya 10 itu udah pasti kita tahu. Berapapun dipangkatkan 0 kalinya 1. Nah, makanya di sini T pangkat 0 ditambah 1. Nah, sebelahnya 1/0 ditambah 1. Oke, lagi-lagi penyebut ini ngikutin dari pangkat yang ada di variabelnya. Nah, sama dengan 5 dikali, ya jadinya kan setengah T kuadrat I ditambah 10, 1/1 T pangkat 1. Makanya dapat 5/2 T kuadrat, integral dari 5T. Selanjutnya, integral dari 10 itu 10T. Oke. Nah, selanjutnya, mungkin semoga bisa merecall lagi ya tentang perhitungan integral sederhana ini gitu, dari kalian. Nah, next kita akan mencari posisi posisi T-nya gitu. Nah, di sini RT ya minus R0 sama dengan 5/2 T kuadrat ditambah 10I ditambah 12J. Karena kita ingin mencari posisi terhadap waktunya, sama dengan ini yang R0 kita pindah ruas ya jadi positif di sini. Nah, RT sama dengan 5/2 T kuadrat ditambah 10TI ditambah 12TJ. Posisi awalnya ini diketahui kan di soal yang kita masukkan 20I ditambah 15J. Nah, ini penjumlahan vektor ya. Vektor kan besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi kita perlu kelompokkan komponennya. Yang I dengan I, J dengan J. Yang I ini ada 5/2 T kuadrat, 10T dan 20. Selanjutnya yang J itu ada 12T dan 15. Nah, oke. Kita udah dapat nih persamaan posisi terhadap waktu. Ya. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan yang bagian A. Nah, yang bagian A adalah ditanyakan posisi partikel saat T itu sama dengan 5 detik. Nah, sebelumnya kita sudah dapat nih persamaan posisi terhadap waktunya. Yang ini tadi ya. Yang ini, terus saya tulis lagi nih di sini. Ini persamaannya. Posisi terhadap waktu. Karena yang ditanyakan adalah saat T sama dengan 5 detik, maka di sini T-nya kita substitusi dengan 5 ya. Di sini R5. Ini 5, ini 10 kali 5, kemudian 12T, ini T kita masukkan 5. Nah, selanjutnya ini operasi matematika biasa. Ya, 5 kuadrat kali 5/2, 10 kali 5 ditambah 20. Nah, hasilnya 132,5I ditambah, nah ini 75J meter. Oke, gitu ya penyelesaiannya. Jadi nanti kalian menuliskannya juga nggak ada cara yang terlewati itu. Step yang terskip gitu. Jadi sistematis dan berurutan. Nah, jadi di sini saat T sama dengan 5 detik, partikel tersebut berada di sumbu X itu 132,5 ya, meter. Nah, kalau yang I kan di sumbu X, kalau J itu di sumbu Y. 75 meter pada sumbu Y. Oke. Nah, yang B, besar kecepatan saat T sama dengan 5 detik. Kita sudah punya nih posisi partikelnya. Ya. Posisinya tadi terhadap T, kemudian di sini yang B itu besar kecepatannya. Jadi kita menghitung dulu nih kecepatan partikel terhadap saat T 5 detik. Nih ya. Nah, kecepatan T
sama dengan 5T plus 10I ditambah 12J. Nah, di sini T-nya kita masukkan 5. Ya, V5 sama dengan 5 dikali 5 tambah 10 tambah 12. Jadi kita dapat kecepatan saat T 5 detik itu sama dengan 35I ditambah 12J. Nah, ini kan kalau misalnya kita pakai koordinat Kartesian ya, misalnya ini yang horizontal sumbu X, yang vertikal sumbu Y. Yang berarti di sini yang sumbu X itu 35I, kemudian yang sumbu Y itu 12J. Nah, besarnya itu kan yang ini, yang panah warna biru ini, besarnya kecepatan. Nah, untuk menghitung besar kecepatan ini bisa menggunakan persamaan Pythagoras. Jadi akar dari 35I kuadrat ditambah 12J kuadrat. Nah, kita dapat akar 1369. Akar dari 1369 itu 37 meter per detik. Jadi saat T 5 detik, besar kecepatan partikel adalah 37 meter per detik. Mungkin ini udah selesai ya untuk soal nomor 1. Sampai di sini bisa mengikuti? Ada yang ditanyakan nggak? Saya mau nanya, Kak. Oke, silahkan. Maaf tadi soalnya saya pas awal kurang dengerin karena lagi nyatet. Saya mau nanya itu pas awal yang kata pas VT kurang V0 sama dengan apa integral. Slide-nya Kak, tolong Kak. Bentar ya. Bentar. Nah, ini. Yang berikutnya. Oh, selanjutnya ya. Iya. Ini. Iya itu. Kenapa pakai rumus yang VT kurang V0 sama dengan integral UDT itu, Kak? Yang ini. Iya, yang kiri. Oh, yang sebelah kiri. Kenapa pakai integral? Iya, terus itu rumusnya dari mana, Kak? Seharusnya. Emang menurut Nadira dari pakai rumus apa? Enggak, justru saya nanya karena saya nggak tahu soalnya fisika saya dari SMP emang 0 banget, Kak. Oh gitu, oke. Iya, Kak. Nah, kita breakdown lagi ya dari soalnya di sini. Nah, sebelumnya kan kita tahu nih kalau untuk mencari kecepatan kan ada R, V ya, posisi, kecepatan, percepatan. Nah, untuk menghitung V itu bisa dari nih, untuk menghitung V itu turunan posisi terhadap waktu, kemudian percepatan itu turunan kecepatan terhadap waktu. Nah, jadi turunan. Nah, karena di sini soal nomor 1, posisi partikelnya, nah biasanya kalau nggak disebutkan di soal, itu berarti sesaat, posisi partikel sesaatnya. Posisi sesaat partikel gitu. Kalau dituliskan itu biasanya rata-rata sih, kecepatan rata-rata, percepatan rata-rata. Nah, selanjutnya di sini kan ada turunan sama integral. Nah, karena yang diketahui di soal ini ya, posisinya, kan kita, misalnya yang A ini, yang bagian ini mau mencari kecepatan. Nah, kecepatan itu kan integral dari percepatannya. Oke, jadi kita pakai percepatan yang diketahui di sini. Nah, di sini posisi, kecepatan, dan percepatan yang diketahui di soal ini tidak sebagai fungsi waktu, ya, nggak ada variabel T di sini. Makanya kita menggunakan yang ini, persamaan yang integral ini. Kita bisa menggunakan yang langsung turunan, dV per dt atau dr per dt, tapi yang diketahui posisi, kecepatan maupun percepatannya itu sebagai fungsi waktu, ada variabel T-nya. Nah, kalau kita mau menggunakan ini turunan gitu, misalkan percepatan ya, kita mencari percepatan, D per dt, V-nya kan 10I ditambah 12J. Ini susah dituruninnya, kan diturunkan terhadap waktu. Gitu. Jadi mungkin dilihat lagi dari soal yang diketahuinya. Gitu. Makanya di sini kita menggunakan integral. Itu sih sederhananya. Nah, gitu. Oke. Gitu ya. Ya, sip. Yang lain bisa? Izin bertanya. Ya, kalau gitu kita lanjut lagi ya ke soal nomor 2. Nah, perhatikan di sini untuk soal nomor 2, ada sebuah partikel bergerak
pada posisi 2T kuadrat plus 2I ditambah 6T kuadrat J, di mana R dalam meter dan T dalam sekon. Nah, ini soal nomor 2 masih hampir sama ya, sama dengan soal nomor 1 gitu. Nah, di sini kan yang D nih, lihat. Kecepatan rata-rata dan besar kecepatan rata-rata. Nah, kalau rata-rata itu disebutkan. Biasanya kalau nggak disebutkan itu sesaat ya. Itu. Kayak yang C ini, perpindahan dan besar perpindahan partikel. Ini tidak disebutkan, berarti kita menggunakan yang sesaat rumusnya. Oke, kita tulis diketahui posisinya 2T kuadrat plus 2I ditambah 6T kuadrat. Nah, ini ada variabel T-nya. Berarti di sini posisinya terhadap waktu, sebagai fungsi waktu. Posisi si partikel. Makanya di sini next. Oke, mungkin belum nanti. Berarti yang A ya, posisi partikel saat T sama dengan 0. Nah, tinggal karena kita udah dapat nih persamaan posisi partikelnya ini, berarti tinggal kita masukkan aja nilai variabel T-nya itu sama dengan 0 ya. Di sini 0, kemudian ini 0. Nah, maka kita dapat posisi saat T sama dengan 0, detik itu 2I meter. Nah, yang B itu posisi partikel saat T sama dengan 2 detik. Jadi di sini kita masukkan variabel T-nya dengan nilai 2. Ini 2 ya, 2, kemudian di sebelah sini 2. Nah, 8 ditambah 2I. Ya. Maaf, Kak. Boleh balik ke soalnya nggak, Kak? Mau screenshot sebentar aja. Oke. Udah? Iya, udah. Makasih, Kak. Oke. Lanjut ya. Nah, untuk posisi partikel sama dengan T2 sekon, kita masukkan T-nya 2, sehingga kita dapat nih posisinya yaitu 10I ditambah 24J meter. Nah, selanjutnya yang C itu perpindahan dan besar perpindahan partikel dari T sama dengan 0 detik ke T sama dengan 2 detik. Nah, perpindahannya kita bisa langsung menggunakan ini persamaannya. Delta R sama dengan posisi akhir dikurang posisi awal. Ya, posisi akhirnya berapa? Nih, 10I ditambah 24J dikurang posisi awalnya 2I. Nah, karena ini operasi penjumlahan dan pengurangan vektor ya, lagi-lagi, jadi kita harus kelompokkan berdasarkan komponennya gitu. 10 dikurang 2, ini yang komponen I, kemudian yang J 24 ya. Nah, kita dapat delta R-nya itu 8I ditambah 12J. Nah, sama ya, kita untuk menghitung besar perpindahannya menggunakan persamaan Pitagoras gitu. Yaitu akar dari 8I kuadrat ditambah 24I kuadrat. Kemudian kita dapat ya akar dari 640. Nah, akar dari 640 itu sama dengan 8 akar 10 meter. Oke, kita lanjut dulu ke yang D sekarang. Yang D di sini, kecepatan rata-rata dan besar kecepatan rata-rata partikel dalam selang waktu T sama dengan 0 second dan T sama dengan 2 detik. Nah, di sini kita cari kecepatan rata-ratanya dulu menggunakan persamaan ini ya, kan? Kecepatan rata-rata itu delta R per delta T. Posisi awal dikurang posisi akhir dibagi T akhir dikurang T awal. Nah, posisi akhirnya ini kita udah dapat posisi awalnya 2I minus T akhirnya 2, T awalnya 0 ya, diketahui dari soal ini. Nih. Nah, oke, kita kelompokkan ya, yang I 10 sama minus 2, kemudian yang J itu 24. Nah, kita dapat 8I ditambah 24J dibagi 2. Nah, 8 dibagi 2, 4I ditambah 24 dibagi 2, itu 12J meter per detik. Selanjutnya kita menghitung kecepatan rata-rata. Nah, kecepatan rata-rata pakai persamaan Pitagoras ya. Oke, saya jelaskan lagi. Di sini kita misalkan koordinat kartesius. Ya, yang horizontal itu sumbu X, kemudian yang vertikal sumbu Y. Berarti di sini
4 itu yang ada di sumbu X, kemudian 12J itu ada di sumbu Y. Nah, maka besarnya itu yang panah biru ini. Nah, jadi di sini kita menggunakan persamaan Pythagoras untuk menghitung besar kecepatan rata-ratanya. Di mana 4 akar dari 4I kuadrat ditambah 12J kuadrat. Kita dapat akar dari 160 ya. Nah, akar dari 160 itu 4 akar 10 meter per detik. Nah, next, lanjut ke yang E. Nah, di sini E adalah kecepatan dan besar kecepatan partikel saat T sama dengan 2 detik. Nah, di soal ini kan nggak ditulis ya. Berarti kalau nggak ditulis itu sesaat. Nah, karena si posisi tadi di soal nomor 2 itu sebagai fungsi waktu, ya ada variabel T di sini, maka kita bisa menghitung kecepatan sesaat itu menggunakan persamaan yang ini, ya, dr per dt. Turunan posisi terhadap waktu. Jadi kita bisa langsung turunkan, nggak perlu menggunakan yang integral tadi. Sini R-nya kita masukkan ya, 2T kuadrat ditambah 2I ditambah 6T kuadrat. Kita turunkan terhadap waktu, terhadap T. Jadi di sini 2T kuadrat itu 4TI ditambah 6, turunan 6T kuadrat itu 12T. Nah, karena yang ditanya saat T sama dengan 2 sekon, maka di sini kecepatannya kita masukkan ya, T-nya itu 2 detik. V2 sama dengan 4 dikali 2 ditambah 12 dikali 2. Oke, kita dapat kecepatannya saat 2 sekon itu 8I ditambah 24 J meter per detik. Nah, untuk besarnya, besar kecepatan sesaatnya, yaitu akar dari 8I kuadrat ditambah 24J kuadrat. Nah, kita dapat akar dari 640. Nah, akar dari 640 kita sederhanakan itu sama dengan 8 akar 10 meter per detik. Oke, oh udah selesai. Soal nomor 2 udah. Untuk soal nomor 2 bisa semua mengikuti. Sebelum lanjut, ada yang ditanyakan nggak? Enggak, Kak. Belum ada ya? Oke, ini masih perhitungan dasar gitu, vektor dasar. Jadi kesalahannya mungkin di resiko salah menghitung, kemudian apa? Iya cuma salah ngitung dan mungkin lupa mana yang sesaat, mana yang apa rata-rata gitu. Jadi ya untuk meminimalisir salah ngitungnya, jadi harus teliti dan fokus aja sih. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di sini coba perhatikan soal nomor 3. Soal nomor 3 ini tentang gerak parabola ya. Jadi di sini ada seorang arsitek yang akan membuat kolam air mancur berbentuk lingkaran di depan gerbang ITERA dengan diameter 12 meter. Nah, jika beberapa titik pada tepi kolam itu diletakkan keran yang dapat mengeluarkan air dengan kecepatan 10 meter per detik. Gitu. Tentukan sudut antara keran dengan permukaan horizontal kolam agar air mancur tepat jatuh pada titik tengah kolam. Nah, ilustrasinya ini ya. Saya tanggepin dulu ya buat yang di room chat ini. Ini ada saran dari temennya. Jadi saya ngejelasin dulu, nanti kalau udah baru kita ngerangkum boleh nggak? Soalnya kalau mau ngerangkum sama ngedengerin, agak kan multitasking ya, sambil dengerin kemudian sambil nulis. Itu mungkin kendalanya gitu. Ya boleh sih, cuman karena di sini kita keterbatasan waktu ya, kalau saya ngejelasin terus abis itu nunggu kalian nulis selesai, takutnya nggak selesai kita ngebahas 6 soal. Nah, mungkin bisa saya siasati ya. Jadi kalian bisa fokus sambil menyimak gitu.
menyimak dan menyimak dan memperhatikan. Nah, mungkin nulisnya kan bisa di akhir kita kelas. Saya juga kan ngasih waktu cukup lama gitu untuk mengisi presensinya, catatannya gitu kan, lebih dari 5 jam. Nah, mungkin setelah kelas selesai, kan saya bisa siasati, ini di record ya, jadi setiap kelas itu selalu saya record. Nah, recordannya itu saya upload, jadi bisa kalian lihat lagi gitu videonya. Mungkin kalian akan nyatet dari situ, gitu, dari recordan video, atau enggak screenshot. Jadi selama saya menjelaskan, kalian ada yang screenshot, nanti di catatan dilihat lagi nih catatannya dari hasil screenshotan atau menonton ulang video rekamannya gitu. Jadi saya kasih tahu lagi ya, untuk rekaman video itu linknya bisa kalian lihat di deskripsi WhatsApp grupnya gitu. Jadi udah saya upload setiap kelas selesai, langsung saya upload gitu video rekamannya gitu ya. Jadi bisa ditonton ulang. Kalau misalnya saya ngejelasinnya kecepatan atau putus-putus mungkin di jaringan saya atau di jaringan kalian gitu. Jadi ada miss gitu. Supaya lebih jelas lagi nanti bisa nonton di rekaman videonya gitu ya. Oke, nanti bisa ya bisa disiasati lah seperti apa supaya lebih paham gitu. Ya, di sini ya, ini ilustrasi soal nomor 3 kurang lebih kayak gini, di mana diameternya itu 12 meter, jari-jarinya berarti berapa? 6 meter. Nah, di ujungnya itu bakal dikasih kayak air mancur, keran ya, keran. Nah, dia mancur dari sini, kemudian ke atas, sehingga turun di tengahnya. Gitu, oke. Kita seperti biasa ya, ditulis diketahuinya. Diameternya 12, kecepatannya 10 meter per detik. Yang ditanya berapa sih theta yang terbentuk gitu saat air air mancurnya tuh jatuh di titik tengah kolam. Nah, ini kan soal nomor 3 itu tentang gerak parabola gitu. Nah, untuk soal gerak parabola itu macam-macam banget, variasi banget soalnya gitu. Nah, termasuk juga solusinya, persamaannya yang akan kita gunakan. Nah, di sini soal nomor 3, kalau dari solusi ya, itu langsung aja dia pakai persamaan yang kayak gini. Gitu. Tapi kan ini khusus untuk di kasus soal nomor 3, persamaannya kayak gini. Nanti kalau misalnya kita pindah soal lain, ganti soal lain, nah belum tentu persamaannya itu menggunakan persamaan yang ini. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian yang belum terlalu suka banget menghafal rumus, itu bakal agak kesulitan gitu saat menyelesaikan soal tentang gerak parabola gitu ya. Karena gerak parabola ini soalnya sangat macam-macam gitu ya. Variannya banyak banget gitu. Nggak cuma kasusnya seperti ini, nanti ada menendang bola dan lain sebagainya. Dan yang ditanya juga nggak selalu tentang petanya juga gitu. Jadi untuk biar tahu konsepnya, ada di sini saya mau share sedikit untuk, jadi misalnya kalau tentang gerak parabola maupun soalnya itu gimana aja, nah ini yang perlu jadi pegangan lah gitu, tanpa kita harus menghafal banyak rumus. Nah, di sini ya, jadi diperhatikan teman-teman, dalam gerak parabola itu kalau sumbu X ya, berlaku GLB, gerak lurus beraturan. Nah, rumus gerak lurus beraturan kan X sama dengan V dikali T. Kemudian dalam gerak parabola yang di sumbu Y itu berlaku GLBB. Nah, rumus GLBB kan ketiga ini ya. Ini udah kita dapat nih di SMA. Nah, selanjutnya di mana Vx itu V0 cos theta, kemudian Vy sama dengan V0 sin theta. Nah, kita perlu ini aja nih, pegangan yang kita perlu kita pegang saat kita menyelesaikan soal parabola gitu, tanpa harus menghafal banyak banget persamaan rumus yang akan digunakan gitu. Karena setiap kasus ya beda juga gitu
rumus yang akan digunakan. Kasus untuk soal nomor 3 kan persamaannya ini. Belum tentu nanti di soal yang lain, ganti soal lain, belum tentu pakai rumus ini juga. Gitu. Nah, ini pegangannya. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan nih persamaan apa yang akan kita gunakan sesuai dengan kasus yang yang mau dari soal yang kita akan kerjakan gitu. Nah, di sini apa? Yaitu yang sumbu X ya. Sumbu X berarti hanya GLB, yaitu berlaku GLB, yaitu X sama dengan Vx dikali T. Ya. Nah, Vx di sini kan V0 cos theta. X-nya berapa tadi? 6 ya. X-nya 6 sama dengan V0 cos theta Tx. Nah, Vx itu sama dengan 6 dibagi V0 cos theta. Selanjutnya kita lihat yang sumbu Y. Nah, sumbu Y dari sini mana nih yang berhubungan, yang berkaitan? Kita pilih yang VTY sama dengan V0Y minus GT. Yang ini ya, yang pertama. Nah, kenapa minus? Karena kan air mancurnya kan bergerak ya ke atas. Itu berlawanan dengan arah gravitasi, makanya di sini nih minus. Oke, perlu diingat bahwa saat benda itu berada di ketinggian maksimum, ya sudah di ketinggian maksimum, itu kecepatannya sama dengan 0. Ya, makanya di sini VTY itu 0 sama dengan V0Y, kita tahu ya V0 sin theta minus